Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Perisai Nusantara TV. Nah, sahabat-sahabat sekalian, masih terkait viralnya video Gus Miftah yang mengolok-olok penjual ST. Hal ini ditanggapi oleh Bapak Sujiwo Tejo dan mengatakan bahwa Gus Miftah ini adalah seorang wali karena berkat Gus Miftah, berkat olok-olokan yang dilakukan oleh Gus Miftah sehingga Bapak Sun Haji ini dibanjiri rezeki. Artinya ada karomah yang kemudian dirasakan oleh Bapak Sun Haji atas olok-olokan yang dilakukan oleh Gus Miftah, dan Gus Miftah mengatakan bahwa itu hanya sebuah guyonan. Jadi kami memahami bahwa Gus Miftah ini memang orangnya suka berguyon, suka bercanda, dan di setiap ceramahnya Gus Miftah memang selalu melakukan guyonan terhadap jamaahnya yang hadir mendengarkan ataupun menyaksikan ceramah yang disampaikan oleh beliau. Nah, pada kesempatan kali ini juga ada video yang menurut saya sangat penting untuk kita refleksi, untuk kita reaksi, di mana ada salah seorang YouTuber itu yang mengatakan bahwa pembelaan yang dilakukan oleh Gus Adin Djawharudin yang notabene sebagai pimpinan pusat Gerakan Pemuda Ansor itu atas dasar minimnya referensi yang kemudian dimiliki oleh Gus Adin. Saya kira apa yang disampaikan oleh Gus Adin Djawharudin ini memang penting untuk kita jadikan sebagai bahan evaluasi, karena Gus Miftah sudah meminta maaf kepada Pak Sun Haji, sudah mengundurkan diri sebagai utusan khusus Presiden, dan polemik terkait tentang Gus Miftah ini sudah selesai. Jadi tak perlu berpanjang lebar seperti apa videonya, bagaimana kemudian keharuan Bapak Sujiwo Tejo menyampaikan permohonan maafnya kepada Gus Miftah, menyampaikan permohonan maafnya kepada netizen, kepada Pak Sun Haji, dan juga kepada penguasa. Kita simak videonya berikut ini. Kalian udah tahu belum siapakah sosok kiai yang ngakak di samping Gus Miftah di video viral kemarin nih? Ini dia. Sosok kiai yang ngakak di samping Gus Miftah bernama Kiai Usman Ali yang berasal dari Magelang, Jawa Tengah. Beliau ini dianggap sebagai kiai yang sangat dihormati di Magelang karena merupakan salah satu pendiri pondok pesantren yang ada di sana. Nah, karena acara Magelang bersolawat pada tanggal 20 November 2024 di Magelang yang merupakan wilayah beliau, akhirnya secara otomatis Gus Miftah dan beliau bertemu nih. Pertanyaannya adalah kenapa Kiai Usman Ali ini ngakak banget ketika Gus Miftah guyonan seperti itu? Ya mungkin saja mereka sudah biasa bertemu dan biasa bercanda. Namun bagi sebagian orang yang belum mengenal sepenuhnya Gus Miftah dan Kiai Usman ini dan melihat bercandaan seperti itu, ya sudah pasti mereka ngerasa aneh dan dianggap menghina. Disclaimer juga nih, bukan berarti saya membela beliau-beliau ini ya. Dan emang pas momennya juga sih, Gus Miftah ini sekarang jadi pejabat politik, sehingga ketika ada blunder sedikit aja pasti langsung dimanfaatin nih, sasaran empuk nih. Dan terbukti nih, misi berhasil, Gus Miftah langsung mengundurkan diri sebagai staf sus presiden pada hari ini. Ya mungkin ini menjadi hikmah juga buat Gus Miftah, yang tentunya mungkin tidak semua orang menerima bercandaan beliau. Dan melalui perantara yang memviralkan video, Bapak penjual ST ini berlimpah rezekinya guys. Dan mungkin kalau misalnya nggak ada yang memviralkan video itu, Bapak penjual ST tersebut sekarang masih berjualan ST seperti biasa. Tapi gimana menurut kalian guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku Akhirnya Sujiwo Tejo mohon maaf kepada Gus Miftah. Suudon berprasangka ternyata Gus Miftah itu seorang wali. Melalui olok-oloknya terhadap Bapak Sun Haji. Bapak Sun Haji sekarang akan bisa umroh, punya rumah, punya duit. Kelihatannya saja Gus Miftah itu mengolok-olok, padahal dia mungkin adalah seorang wali yang tidak ingin dipuji. Dia ingin memberangkatkan Bapak Sun Haji ke umroh dengan cara mengolok-olok supaya Bapak Sun Haji tidak berhutang budi. Banyak kisah-kisah wali yang memberi duit dengan cara membuang duit ke muka orang supaya orang itu tidak merasa berhutang rasa. Aku juga mohon maaf kepada Bapak Sun Haji yang pura-pura senang ketika diberangkatkan umroh. Pak Sujiwo Tejo juga memohon maaf kepada Pak Sun Haji.
Dia seolah-olah senang, padahal orang umroh itu kalau udah diniatin umroh atau diniatin haji tetapi nggak sanggup itu pahalanya sama saja dengan orang Masya yang umroh dan berhaji. Apalagi Bapak Sun Haji, walaupun dia tidak umroh, bahkan dia sudah haji. Karena namanya Sun Haji. Tapi Bapak Sun Haji pura-pura senang supaya kita semua juga senang. Aku juga mohon maaf pada netizen yang aku berburuk sangka. Netizen seolah-olah memaki-maki, menghujat Gus Miftah, padahal mereka tahu Gus Miftah wali. Berarti netizen juga wali. Pura-pura berbuat goblok, memaki-maki, menghujat, padahal di dalam hati memuji agar supaya tidak kelihatan memuji. Aku juga minta maaf kepada penguasa yang tidak memecat Gus Miftah supaya tidak kelihatan menuruti kehendak rakyat, supaya kelihatan punya pendirian, supaya tidak dipuji dan supaya tidak dijilat-jilat oleh masyarakat. Aku minta maaf, ternyata Indonesia adalah negara para wali, netizennya wali, Sun Hajinya wali. Gus Miftah dan Gus-Gus yang lain adalah wali, penguasanya juga wali, pura-pura tidak memecat Gus Miftah. Ketika Gus Miftah dikritik dan dihujat oleh banyak orang karena ucapannya kepada pedagang es teh dengan sebutan goblok itu sama sekali tidak bisa diterima oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Tapi ternyata di tengah kritikan dan hujatan kepada Gus Miftah masih ada juga banyak sekali para pembela-pembela Gus Miftah yang dengan sangat luar biasa berani muncul dan tampil di beberapa kolom komentar. Mereka belain Gus Miftah habis-habisan. Wah, ini kan pedagang es tehnya mendapatkan rezeki gara-gara Gus Miftah. Wah, ini berarti karomahnya Gus Miftah ini. Sampai seorang Pak Sun Haji pedagang es teh ini mendadak kaya. Ya coba bayangkan kalau nggak dihujat, nggak kaya dia, cuma dapat ratusan ribu aja. Jadi dari sekian pembelaan-pembelaan yang disampaikan oleh para pemuja dan pemuji Gus Miftah, terus terang saya jadi menyimpulkan bahwa nampaknya masalah sosial di masyarakat kita itu memang sudah nggak ada obatnya gitu. Karena untuk satu kesalahan yang sudah jelas-jelas sangat fatal sekali kesalahannya, itu ternyata masih dibela oleh para kaum atau jamaah-jamaah pemuja Gus Miftah. Ya, tapi oke lah kalau kita ngelihat di kolom komentar itu kan kadang ya orang-orang yang nggak jelas itu siapa namanya, kadang bahkan akunnya nggak ada fotonya gitu ya, kosong aja ya, mungkin itu buzzer-buzzer saja. Di Facebook saya juga sudah melihat banyak sekali postingan yang serupa gitu ya, nampaknya memang ada pengerahan buzzer untuk membela Gus Miftah gitu. Tapi Jangan berburuk sangka, bos. selain soal buzzer-buzzer tadi, ada juga seorang tokoh yang membela Gus Miftah. Saya terus terang sempat nggak percaya gitu, karena ketika ini muncul di WhatsApp, di grup WhatsApp, saya pikir bohong ini, judulnya menjebak ini. Tapi setelah saya baca, ternyata benar. Ketua GP Ansor atau Adin Jauharudin itu meminta agar kasus Gus Miftah ini tidak perlu diperpanjang katanya, karena itu sudah selesai. Dan menurut Adin Jauharudin atau Ketua GP Ansor, itu hanya guyonan. Bayangkan gitu ya. Kita tuh nggak terima bahwa itu disebut sebagai sebuah guyonan. Tapi Ketua GP Ansor itu menganggap bahwa ya guyonan. Itu hanya guyonan katanya.
Ini kan jadi mirip atau persis seperti yang disampaikan oleh Gus Miftah. Gus Miftah pada dasarnya, dia tidak mau mengakui bahwa itu adalah sebagai sebuah kesalahan. Itu adalah guyonan yang kemudian disalahartikan atau disalah persepsikan, yang kemudian jadi melebar kemana-mana. Jadi pada dasarnya, Gus Miftah meyakini bahwa itu guyonan. Dan pembelaan dari Adin Jauharudin atau Ketua GP Ansor juga sama. Itu hanya guyonan. Geblek. Saya nggak habis pikir gitu. Dengan banyaknya orang yang sudah berkomentar bahwa itu adalah sebuah kesalahan dan itu adalah hinaan, tapi masih dianggap sebagai sebuah guyonan. Saya nggak ngerti guyonannya itu di bagian yang mana. Tapi selanjutnya, Adin Jauharudin mengatakan bahwa kita kenal Gus Miftah, tokoh yang suka guyon. Keduanya juga sudah bertemu dan saling bermaafan. Polemik sudah selesai dan tidak perlu diperpanjang, kata Adin Jauharudin atau Ketua GP Ansor. Bagi saya, Ketua GP Ansor, pernyataannya, ini pernyataan yang sangat-sangat minim referensi. Ya kalau mau disebut goblok kan jangan gitu ya, nggak boleh. Kalau uang pedagang ST aja nggak boleh disebut goblok gitu ya. Kita nggak terima kalau disebut goblok. Masa ini Ketua GP Ansor mau dikatain goblok? Ya janganlah gitu ya. Minim referensi gitu kan. Jadi apa yang disampaikan oleh Ketua GP Ansor bagi saya itu sekali lagi adalah pernyataan yang sangat-sangat minim referensi. Apalagi Ketua GP Ansor ini Adin Jauharudin mengatakan bahwa Gus Miftah ini adalah aset bangsa. Aset bangsa dari mana? Setahu saya yang namanya aset itu berharga, bisa dijual gitu, bisa dicairkan, berhargalah intinya kalau aset gitu ya. Dari seorang Gus Miftah, apa yang berharga dari seorang Gus Miftah? Selain jam tangannya yang mahal atau kacamatannya yang hitam itu, apa coba yang berharga gitu ya? Dari ceramah-ceramah dan dakwah-dakwah yang sudah dia lakukan, dari banyak sekali panggung-panggung yang sudah dia adakan, ada banyak sekali kesalahan yang sudah dia lakukan. Bahkan gara-gara pernyataannya ini Gus Miftah sampai dihujat oleh masyarakat Malaysia. Bayangkan gitu ya. Teman-teman saya di Malaysia sudah mulai berkomentar tuh. Kok bisa orang kayak gini jadi penceramah atau pendakwah? Apakah orang yang seperti ini kemudian mau disebut sebagai sebuah aset bangsa? Yang ketika tetangga saja kemudian tidak terima dengan apa yang dilakukan oleh Gus Miftah dan kemudian menghujat Gus Miftah. Asetnya di mana? Ini kalau dijual ke tetangga nggak laku. Di mana asetnya? Apa yang disampaikan oleh Bapak Sujiwo Tejo yang mengatakan bahwa ternyata Gus Miftah adalah seorang wali, Pak Sun Haji adalah seorang wali, penguasa adalah seorang wali, dan bahkan netizen juga adalah seorang wali. Saya kira ini memang kalimat yang patut untuk kita renungkan apa maksud sebenarnya pernyataan yang disampaikan oleh Bang Sujiwo Tejo ini. Dan bahkan Bapak Sujiwo Tejo menyampaikan permohonan maafnya kepada Gus Miftah, menyampaikan permohonan maaf kepada Pak Sun Haji, menyampaikan permohonan maaf kepada netizen, dan juga menyampaikan permohonan maaf kepada penguasa. Di video terakhir saya menayangkan video seorang YouTuber yang kalau tidak salah nama channel YouTube-nya itu SeaWorld TV. Saya menganggap bahwa justru orang inilah yang kemudian minim referensi. Artinya yang harus kita pahami bahwa kenapa misalnya Gus Adin Jauharudin meminta agar kasus polemik terkait Gus Miftah ini jangan diperpanjang, karena memang kami menganggap bahwa polemik ini sudah selesai. Gus Miftah sudah menyampaikan permohonan maaf kepada Pak Sun Haji, mendatangi rumah Pak Sun Haji meminta maaf, dan juga Gus Miftah sudah mengundurkan diri sebagai utusan khusus Presiden. Artinya kehilafan yang kemudian terjadi ataupun dilakukan oleh Gus Miftah, saya berharap agar itu menjadi proses pembelajaran bagi kita, karena tidak menutup kemungkinan di hari kemudian, di hari esok, jangan sampai kita lagi yang kemudian melakukan kehilafan, keseleo lidah. Dan saya juga mengharap kepada
salah satu YouTuber ini untuk kemudian juga meng-up video-video yang kemudian orang-orang yang melakukan hinaan, mencaci maki Bapak Joko Widodo, mencaci maki Bapak Gibran Rakabuming Raka, karena justru kesalahan mereka yang lebih fatal dari apa yang dilakukan oleh Gus Miftah. Saya kira demikian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.